Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zakia Rozan dengan NPM 201506158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas saya pada Python Essential 2 Intermediate dengan V2.0. Kita langsung ke dashboard-nya saja. Nah, di sini terdapat 7 section, di mana yang pertama adalah pendahuluan mengenai Python Essential 2 ini. Lalu selanjutnya terdapat modul pembelajaran yang terdiri dari 4 modul. Ada modul pertama, modul kedua, modul ketiga, dan modul keempat, di mana setiap modulnya memiliki yang pertama study resource, yang kedua quiz, dan yang ketiga tes. Nah, pada study resource ini, di dalamnya terdapat teori mengenai bahasan apa saja yang akan dipelajari pada setiap modul. Lalu untuk kuis ini nantinya untuk menguji sudah berapa menguji pemahaman, sudah berapa banyak yang kita ketahui mengenai teori pada modul tersebut. Lalu selanjutnya ada tes, di mana tes ini sama seperti kuis, namun soalnya lebih banyak daripada kuis itu sendiri. Nah, saya akan langsung membahas saja kepada modul pertama. Nah, modul pertama ini nantinya akan membahas program, akan membahas suatu bab, 3 bab di sini. 3 bab utama yaitu mengenai modul, yang kedua package, dan yang terakhir adalah PIP. Nah, di modul ini kita akan mempelajari bahwa bagaimana cara menggunakan modul pada Python, lalu apa saja modul yang berguna nantinya pada Python, lalu bagaimana kita membuat suatu package dalam Python, lalu yang terakhir bagaimana kita menggunakan PIP untuk menginstal ataupun menguninstall package dari PyPI. Lalu selanjutnya dalam modul ini kita diberikan banyak teori mengenai setiap bab. Yang pertama mulai dari modul, lalu kedua ke package, lalu yang terakhir ke PIP. Di sini banyak untuk babnya dapat dilihat di sebelah kiri layar. Lalu untuk teorinya sendiri di sini terdapat bahasan yang sangat lengkap dan detail dengan contoh-contohnya maupun latihannya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini ada latihannya, bisa kita kerjakan untuk mengetahui seberapa banyak konsep yang kita sudah terima. Jika sudah mengerjakannya, kita dapat lanjut ke bab berikutnya sampai ke bab terakhir. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja apa yang saya pelajari dalam modul ini. Bahwasanya di modul ini kita bab pertama yang kita pelajari adalah mengenai modul itu sendiri. Modul sendiri dalam Python merupakan pustaka kode Python yang dapat kita sertakan nantinya dalam proyek yang kita buat. Lalu untuk cara membuat modul itu sendiri, kita hanya perlu menyimpan file berisi kode kita dalam format .py atau py, dan dalam modulnya kita dapat menyimpan function ataupun variabel seperti array, dictionary, atau object. Nah, untuk menggunakan modulnya itu sendiri, kita hanya perlu memanggil modul tersebut dengan statement berupa import.
dan nantinya banyak sekali statement yang dapat kita gunakan untuk memodifikasi modul yang nantinya kita akan gunakan. Lalu selanjutnya kita beralih ke package. Nah, package ini merupakan atau berisi semua file yang kita butuhkan nanti dalam sebuah modul. Nah, untuk perbedaan package dan modul sendiri, bahwasannya modul ini terdiri dari banyak package. Nah, untuk membuat package sendiri, nantinya akan dijelaskan di dalam teori modul 1. Lalu kita beralih saja untuk selanjutnya mengenai PIP. Nah, PIP sendiri merupakan program untuk manajemen package di dalam Python. Nah, tugasnya ini banyak. Nah, untuk tugas utamanya ini sendiri untuk menginstal, menghapus, mengupgrade paket Python, dan lainnya. Nah, untuk PIP sendiri dapat diinstal secara manual dalam webnya, maupun jika kita mengupdate versi Python terbaru, program PIP ini sudah termasuk dalam paketan terbaru Python. Kita kembali lagi kepada awal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke modul kedua. Di sini kita buka dulu modul keduanya. Nah, pada modul kedua ini kita disuguhkan dengan 3 bab utama, yaitu mengenai string, mengenai list, dan exception. Nah, untuk tujuan kita mempelajari atau apa yang kita dapat setelah kita mempelajari modul 2 ini, kita akan mengetahui atau mempelajari mengenai karakter, string, dan standar codingnya. Lalu kita akan mengetahui apa saja perbedaan dari string dan list. Lalu kita akan mengetahui mengenai metode dari setiap list dan string. Lalu kita akan mempelajari bagaimana menggunakan try and except dan lainnya. Lalu sama seperti modul sebelumnya, dalam modul 2 ini berisi banyak sekali teori yang sangat detail beserta contohnya dan latihannya. Nah, di sini juga untuk setiap subbab yang telah kita pelajari akan ada key takeaways atau rangkumannya. Jadi sehingga kita dapat mempelajari inti dari setiap subbab yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya saya akan langsung saja membahas mengenai modul tersebut. Yang pertama kita akan membahas string secara singkat saja, bahwa string ini dalam Python akan dikelilingi oleh tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Nah, untuk menampilkan variabel string ini secara literal, kita dapat menggunakan fungsi print. Nah, lalu variabel string ini dapat menggunakan for dan if statement. Lalu di dalamnya terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam string ini. Seperti contohnya, untuk string ini sendiri nantinya akan dibagi menjadi banyak sekali pembahasan, mulai dari Python stringnya sendiri, bagaimana cara men-slicing string, terus cara mengubah atau memodifikasi string, lalu bagaimana cara menggunakan operator pada string, format string, dan juga kita akan membahas mengenai escape karakter, yang merupakan cara untuk menggunakan karakter yang ilegal dalam Python, lalu juga
akan membahas berbagai metode string yang nantinya akan berguna dalam proyek kedepannya. Nah, lalu selanjutnya kita akan beralih ke list. Nah, di list ini sendiri kita nantinya akan disuguhkan mengenai pengertiannya, mulai dari bahwasannya list ini digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Nah, itemnya ini sendiri bisa berupa string, bisa berupa float, integer, boolean, dan sebagainya. Nah, list ini sendiri adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan dalam Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, untuk ciri-ciri dari karakteristik list ini dapat diurutkan, dapat diubah, dan memungkinkan adanya nilai yang duplikat. Lalu selanjutnya untuk exception. Nah, untuk exception sendiri akan dijelaskan mengenai try and accept function. Nah, try and accept function ini nantinya kita akan dikenalkan dengan adanya 4 blok, yaitu blok try, blok accept, lalu ada blok else, dan blok finally. Nah, untuk blok try ini itu memungkinkan kita untuk menguji blok kode untuk kesalahan. Lalu ada blok accept, ini untuk memungkinkan kita untuk menangani kesalahan. Lalu ada blok else, yaitu untuk menentukan blok kode yang yang akan dieksekusi jika tidak ada kesalahan yang muncul. Lalu yang terakhir ada blok finally, di mana memungkinkan kita untuk mengeksekusi kode terlepas dari hasil blok try dan accept. Lalu selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan keyword rise, yaitu yang akan memberikan exception ketika ada kondisi yang disebutkan. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat mengenai modul 2 ini. Banyak sekali teori yang dapat kita dapatkan melalui modul 2 ini. Bisa langsung dilihat saja untuk pembahasan lebih detailnya. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke dashboard dan lanjut ke modul ketiga. Nah, untuk modul ketiga ini kita akan membahas sesuatu yang penting, yaitu mengenai OOP atau Object Oriented Programming. Nah, untuk di dalamnya ini kita akan mempelajari mengenai basic konsep dari Object Oriented Programming, lalu perbedaan dari prosedural dan pendekatan objek. Lalu kita juga akan membahas mengenai class, object, properties, dan method. Lalu bagaimana mendesain class, lalu membuat objek. Kita akan mempelajari tentang warisan atau inheritance dan polymorphism, lalu exception sebagai objek. Nah, di dalam modul ini juga sama seperti modul sebelumnya, terdapat teori yang sangat lengkap dan juga contoh dalam pengkodingannya dan latihannya juga. Nah, lalu kita akan membahas secara cepat saja. Di dalam modul 3 ini kita akan membahas object oriented programming, di mana object oriented programming ini merupakan andalan Python, di mana Python sendiri adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Jadi hampir semua yang ada di Python ini adalah objek dengan properti dan metodenya. Nah, kita juga akan diperkenalkan dengan kelas. Nah, kelas ini nantinya seperti konstruktornya objek atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, di dalam kelasnya ini terdapat metode maupun properties yang nantinya akan menampilkan karakteristik dari objek yang nantinya kita akan buat. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan membahas tentang inheritance, di mana
Inheritance sendiri merupakan pewarisan. Inheritance ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan kelas yang mewarisi semua metode dan properti dari kelas lain. Nah, nantinya dalam bahasan ini kita akan diperkenalkan oleh dua sebutan, yaitu yang pertama adalah parent class dan child class. Nah, parent class ini merupakan kelas yang diwarisi atau juga disebut dengan kelas dasar. Lalu ada child class, yaitu kelas yang mewarisi dari kelas lain atau disebut juga dengan kelas turunan. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai exception untuk object-oriented programming ini, di mana banyak sekali built-in exception yang nantinya akan tampil jika kita lakukan kesalahan dalam programming. Nah, sebagai contoh, nantinya kita akan diberikan uh, pengenalan berbagai macam exception seperti arithmetic error, exception, import error, index error, keyboard interrupt, dan sebagainya. Nah, nantinya dalam modul 3 ini akan diberikan penjelasan mengenai exception ini dan bagaimana cara untuk menanganinya, terutama kembali lagi kepada modul 2 mengenai try and accept. Nah, lanjut ke modul yang terakhir yaitu modul 4. Nah, modul 4 ini sini ya, modul 4 ini akan berbicara mengenai beberapa hal penting namun digabungkan menjadi miscellaneous. Nah, di modul 4 ini kita akan mempelajari tentang generator, iterator, dan closure. Lalu bagaimana kita bekerja dengan file system, memanggil file, atau directory tree, dan lainnya. Lalu kita juga akan dikenalkan library modul baru Python seperti time, calendar, dan lainnya. Nah, juga seperti modul sebelumnya, di dalam modul 4 ini sudah terdapat teori yang sangat lengkap. Nah, ini langsung disuguhkan latihannya. Dan juga ada contoh pengkodingannya jika nantinya kita bingung bagaimana cara pengaplikasiannya pada codingannya. Nah, untuk secara singkat saja, saya akan menjelaskan salah satu bahasan dalam modul 4, yaitu mengenai iterator. Bahwa iterator sendiri adalah objek yang berisi sejumlah nilai yang dapat dihitung. Nah, iterator ini adalah objek yang dapat diulang, yang artinya kita dapat melintasi semua nilai. Nah, secara teknis dalam Python sendiri, iterator adalah objek yang mengimplementasikan protokol iterator yang terdiri dari metode iter dan max. Nah, yang sudah kita pelajari pada modul kedua mengenai list. Nah, list, tuple, dictionary, dan set ini adalah semuanya adalah objek yang dapat diubah atau iterable. Nah, mereka adalah wadah yang dapat diubah tempatnya dan kita bisa mendapatkan iterator dari mereka. Lalu selanjutnya kita akan dikenalkan juga mengenai scope, di mana scope ini kita akan mendefinisikan variabel secara global atau di luar fungsi dan yang di dalam fungsi. Nah, selanjutnya mengenai bahasan file sendiri, nantinya kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara membuka file dan menutup file, bagaimana cara mendefinisikan file biner maupun file teks, dan berbagai metode yang dapat kita gunakan dalam membuka file atau mengubah file tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengenai library standar Python yang nantinya diperkenalkan, yaitu salah satunya adalah OS, datetime, time, dan calendar, di mana OS sendiri akan berbicara mengenai modul sistem,
date time, time, dan kalender akan berbicara mengenai modul waktu yang nantinya kita akan gunakan jika kita akan mendefinisikan waktu dalam program kita. Nah, modul 4 sudah selesai untuk penjelasan modul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai summary test-nya. Nah, summary test ini merupakan ujian yang nantinya akan membahas keempat modul yang sudah kita pelajari. Nah, sama seperti kuis dan tes, summary test ini akan berupa pilihan ganda, mempunyai passing grade score, di mana passing grade score-nya sendiri adalah 70%, dan jumlah soal sendiri tergantung dari Python-nya sendiri. Nah, untuk pengalaman saya sendiri, untuk summary test ini berjumlah 50 soal, sementara untuk tes pada setiap modul hanya berjumlah 15 sampai 20 soal, dan kuis ini juga hanya berjumlah 10 soal. Jadi untuk setiap tingkatan ujiannya itu akan semakin banyak soal yang diberikan, dan juga waktu juga akan disesuaikan dengan berapa jumlah soalnya. Nah, selanjutnya untuk pembahasan dari PCAP 3103XM ini merupakan ujian terakhir dan merupakan ujian yang berbayar. Namun, di dalamnya ini kita nantinya jika kita dapat menyelesaikan atau di atas passing grade skornya, kita akan mendapatkan sertifikat internasional yang dikeluarkan dari Python Institute sendiri. Nah, nantinya sertifikat ini dapat digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun lainnya. Nah, untuk isi dari PCAP exam ini ya, dari web yang saya baca, bahwasannya sama seperti summary test, ini akan membahas mengenai keempat modulnya secara mendalam, namun dengan jumlah soal yang lebih banyak dari summary test. Nah, waktunya juga ditentukan berapa lamanya sesuai dengan banyaknya soal dalam PCAP 3103XM ini. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai aktivitas maupun gambaran dari Python Essential 2 ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Mungkin sekian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.